Every academic journey begins with high expectation. Students enter higher education searching for competence, complete facility, and a curriculum that breathes them straight to the industry. Selama 2 semester ini saya cukup baik mengenai prodi ini karena dari beberapa hal yang saya alami juga semuanya berjalan dengan baik dan normal seperti mahasiswa biasa. Untuk ekspektasi sih di awal saya tuh kira kalau di multimedia itu kayak bakalan misalnya kayak broadcasting, terus kayak lebih banyak kayak praktek menggunakan kamera gitu-gitu. Ternyata tapi ada juga pelajaran lain kayak misalnya jarkom, jadi itu benar-benar kaget sih gitu. Today, we sit down with multimedia engineering students to hear their one's perspective, from the quality of teaching to the reality of campus facility. This is their story from their own point of view. Oke, jadi kenalin nama aku Heimar Syafiq ya. Jadi selama 2 semester ini pengalaman saya cukup baik yang mengenai prodi ini karena dari beberapa hal yang saya alami juga semuanya berjalan dengan baik dan normal seperti mahasiswa biasanya. Tapi di sisi lain juga senang juga sih karena di prodi ini tuh sejalur dengan apa yang saya inginkan dulu. Karena walaupun saya di SMA, saya masih ada ekstrakurikuler media bersama pautan dengan itu. Jadi sejauh ini masih aman sih, oke. Semester 1 itu mau ekspektasi dengan apa yang saya harapkan ya. Karena di awal-awal semester itu kayak beberapa hal ekspektasinya tinggi banget kan. Dan untuk sampai tapi di semester 2 ini beberapa hal ada yang kurang, cuma masih terpenuhi. Sangat mendukung. Berarti fasilitasnya oke ya? Iya, oke. Di semester 1 kan praktik masih belum banyak tuh. Menurut saya masih oke. Dan semester 2 ini saya baru ngerasain dan itu bagi saya sangat bermanfaat ya. Karena di semester 2 ini kan banyak praktikum. Jadi dari fasilitas itu sangat membantu lah. Kalau keseluruhan bagus dan sangat bagus tentunya ya. Tapi beberapa hal saya kurang concern aja gitu. Terutama di dosennya aja sih. Tapi selebihnya itu di saya masih baik sebenarnya, masih berjalan sesuai apa yang saya harapkan sih. Karena sih dosen itu bisa lebih berkompeten dalam mengajarkan sesuatu ya. Karena terkadang kita sebagai mahasiswa itu masih bertanya-tanya, walaupun mungkin dikasih clue atau apa, itu bagus sih buat mahasiswa, tapi terkadang kita sebagai mahasiswa kan nggak tahu nih kita harus ngapain kayak step by stepnya ngapain. Terkadang itu udah jelasin sama dosen, jadi dari kompetensi apalagi itu dari kompetensi dosen apalagi bisa lebih baik lagi ke depannya untuk kemudian menyampaikan kepada mahasiswa. For Haider, a first year student spending his first 2 semesters in multimedia has been highly enjoyable, as it perfectly aligned with his passion since high school. Entering the second semester, he find the campus facility incredibly useful and supportive, especially for handling numerous practical sessions. Overall, he considers the program excellent, but hope that in the future, lecturers can provide clear, step-by-step guidance so students don't feel lost during lesson. Boleh, perkenalkan nama saya Dwika Maharani dari kelas TRM 2A. Jadi gini Kak, kita izin untuk bertanya-tanya ya. Yang pertanyaan pertama, gimana sih Kak tanggapan Kakak sejauh ini selama Kakak di Prodi TRM? Untuk tanggapan saya selama ini, kebetulan saya saat ini kan semester 4, jadi udah lumayan setengah perjalanan gitu dari semester 1 sampai semester 4, berbagai macam mata kuliah yang benar-benar beragam gitu ya, benar-benar multi, ada yang mulai dari menggambar, 3D, 2 dimensi, terus ada coding juga, jadi kayak benar-benar
Sulit banget sih. Untuk ekspektasi sih di awal saya tuh kira kalau di multimedia tuh kayak bakalan misalnya kayak broadcasting, terus kayak lebih banyak kayak praktek menggunakan kamera gitu-gitu. Ternyata tapi ada juga pelajaran lain kayak misalnya jarkom, dan itu benar-benar kaget sih gitu. Untuk fasilitas sendiri ya ada plus minusnya ya. Mungkin kalau untuk plusnya ada lumayan tersedia, ada kamera, ada drone, tripod yang lumayan mumpuni. Cuman ada juga minusnya. Kayak misalnya dari kita kan ada mata kuliah 3D. Terus itu tuh di lab kita tuh kayak masih kurang gitu untuk buat mata kuliah itu gitu. Baru itu sih. Terus dari drone itu kita pernah belajar drone tapi kayak masih kurang gitu loh untuk ngulik-nguliknya gitu. Mungkin kedepannya bakal bisa lebih dipelajarin lagi. Terus juga broadcasting mungkin bisa lebih rinci lagi untuk matkulnya gitu. Kalau menurut saya sebagai orang yang suka pelajarin hal baru ya, ini lumayan seru dan menantang banget gitu ya. Kayak adrenalin kita tuh terpacu banget gitu di TRM. Dengan matkul yang beraneka ragam ini kita harus tetap bertahan gitu, survive banget kita tuh di TRM. Dan teman-temannya juga seru sih kalau yang sama-sama support ya. Tapi ada juga teman-teman yang gimana gitu deh ya. Pasti teman-teman juga ngerti sendiri lah. Ya ada oknum-oknum tertentu gitu ya yang ya agak kurang gitu, jadi kita juga agak sulit gitu jadi mahasiswanya. Cuman ya mau gimana lagi kan, pasti di setiap semua universitas pasti ada deh kayak orang dosen seperti itu. Oke, mungkin segitu wawancara sama Kakak Wika. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf ya Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih kembali. Based on the Twika experience up to the 4th semester. However, the laboratory computers are still not fully capable of supporting 3D related coursework. Additionally, more time for drone practice and more in-depth broadcasting classes are needed to help students develop these skills further. Although some lectures are perceived as less effective in teaching. Fikri Al-Fauzan. You can call me Fikri. I'm from class 2B. Ini di Prodi TRM. Sebenarnya tuh Prodi TRM ini udah berkembang secara general, mungkin dari segi akademiknya, terus sumber daya manusianya, terus secara fasilitas ini mulai berkembang secara lumayan signifikan. Karena awal-awal pas pertama kali kita masuk, karena kebetulan saya sendiri itu angkatan 2 itu memiliki perbandingan dari angkatan sebelumnya. Perbandingannya itu cukup terlihat lah dari segi akademiknya, itu lumayan bagus sampai saat ini. Karena kan makin kesini tuh terus penyaringan mulai dari fasilitas juga, karena sebelumnya fasilitas mungkin masih kurang. Semakin kesini fasilitas semakin bertambah. Kita bisa contohnya lab animasi ya. Sebelumnya tidak ada lab animasi karena keterbatasan fasilitas, akhirnya bank juga ada fasilitas lab animasi. Dan mungkin seperti itu saja. Kebetulan ya saya sudah 2 tahun di sini, berarti kurang lebih saya sudah mau semester 5. Alhamdulillah, itu saat pertama kali saya lolos SNBP di Prodi TRM, ya saya pikirkan Prodi TRM ini itu hanya berfokus pada salah satu atau spesifik di multimedia saja. Namun saat saya sudah berkuliah, ternyata multimedia di sini itu lebih general.
karena terdapat beberapa mata kuliah dasar lainnya yang mungkin dari prodi informatika, terus prodi-prodi di luar TRM itu ternyata juga ada di prodi TRM. Walaupun itu hanya sebatas dasarnya saja, cuman itu menjadi tantangan juga khususnya bagi saya yang mungkin kurang terlalu memahami mata kuliah tersebut. Namun ya dengan demikian sebetulnya tidak masalah. Mungkin ini sebagai mata kuliah yang mungkin bukan wajib tapi harus ada. Ya mungkin itu saja sih. As a student of the second generation in TRM, Muhammad Fikri Al-Fauzan has witnessed significant growth, particularly with the addition of new facilities like the animation laboratory. Although he initially thought the program focused on a single multimedia specialty, Fikri was instead challenged by its broad curriculum that includes information technology. This challenge is exactly what motivates him to continuously improve his skills. Supported by a highly encouraged student community and senior who actively share their experience, Fikri feels grateful and optimistic that TRM has a great potential to become a leading study program. Every perspective shared today opens a window to growth. As the multimedia industry evolves rapidly, our academic world must move just as fast. The journey toward excellence is a shared responsibility between those who teach and those who learn.